Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Asal-usul hantu pocong, benarkah berasal dari mayat yang meminta pertolongan? Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan takayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengidentifikasi bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jika mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berungga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seseorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah ini tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor. Asal-usul hantu pocong dalam mitos. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya mayat akan bangkit dan meminta ikatan kain kafan dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitar. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Hal-hal tentang hantu pocong yang dipercaya masyarakat. 1. Dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat tertentu. Jangan menatap matanya. Mata hantu pocong selalu digambarkan dengan mengerikan, seperti berwarna merah menyala atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatapnya, tubuhmu akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya bisa melotot, meski digambarkan bergerak dengan melompat-lompat karena kakinya terbungkus kain kafan. Pocong juga ternyata juga digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Pocong juga digambarkan bergerak dengan cara melayang atau berterbang, atau kadang-kadang juga menghilang, dan tahu-tahu sudah ada di hadapan seseorang. Katanya kalau kamu mau kabur dari kejaran pocong, kamu harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag, tidak muncul di keramaian. Hantu pocong dikenal hanya muncul ketika seseorang sedang sendirian. Jika ada banyak orang, maka hantu ini tidak akan menampakkan diri. Kalau kamu sedang di tempat angker, pastikan kamu tidak sendirian. Mayat tidak kembali ke dunia setelah dimakamkan. Kembalinya mayat ke dunia setelah dikuburkan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada batas yang jelas ketika seorang sudah meninggal antara alam barzah dengan dunia manusia. Mereka yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali ke dunia. Ruh mayat tidak terikat di dunia. Menurut keyakinan umat Islam, ruh seseorang yang sudah meninggal dunia akan berada di alam barzah. Ruh tersebut akan berada di alam tempat mereka menanti dibangkitkan kembali pada waktunya untuk di
dihakimi dan diberi penjelasan yang setimpal oleh Allah. Begitulah tentang hantu pocong yang beredar di Pulau Jawa dan di Indonesia ini. Apa pendapat kalian tentang video ini? Komentarlah di bawah ini.